sini ada pertanyaan, ada mereka yang bersikap wala, berteman, berloyal kepada dai yang bermuamalah dengan mereka-mereka yang bermuamalah dengan Ihya Turah dan Alil Halabi. Ana bersikap keras terhadap mereka. Adakah ini diperbolehkan? Kalau antum sudah mencoba menasihati teman antum itu bahwa Jam'iyah Ihya Turah adalah jam'iyah yang berdiri di atas manhaj Khawarij, banyak memberikan bantuan kepada dai-dai Khawarij, bantuan bangunan masjid ataupun yang lainnya. Nah, menyebarkan buku-buku, kitab-kitab yang mengajarkan akidah Khawarij, itu Jam'iyah Ihya Turah. Kalau ada dai atau seorang bermuamalah dengan orang-orang yang bermanhaj Ihya Turah, bermuamalah dengan Ihya Turah, antum nasihati dia jika antum mampu untuk menasihatinya. Kalau tidak, antum berikan ceramah seorang ustaz yang menjelaskan tentang bahaya Jam'iyat Ihya Turah. Berikan kepadanya dengan akhlak yang baik, ya akhi, uhibbuka fillah. Ana cinta kepada antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ana tidak senang antum bermuamalah dengan dai-dai yang bermuamalah dengan Ihya Turah. Oleh karena itu, ana berharap antum mau mendengar ceramah ini. Dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik, mengharap ridha Allah, tinggalkan asabiyah. Fadhal. Beri kesempatan dia mendengar sehari, 2 hari, sepekan. Barakallah. Jika dia mau menerima itu, alhamdulillah, karena hidayah Allah, bukan karena kita. Tapi kalau dia tidak mau menerima, maka di situ antum boleh mentahdzir dia bahwa dia telah mengikuti hawa nafsu. Sudah diberitahu bahwa ulama mentahdzir Ihya Turah, bahwa Ihya Turah itu adalah jam'iyah yang berta'awun, bekerja sama dengan Syiah Rafidhah, ikut dalam arena demokrasi, berundi, mengkafirkan pemerintah, membantu dai-dai Khawarij. Salah satu ma'had yang dibantu oleh Ihya Turah, diberi dana bantuan untuk membangun masjid atau yang lainnya, adalah salah ma'had bernama Ma'had Al-Mu'addib di daerah Jawa Tengah Indonesia, di Jawa. Salah satu tempat persembunyiannya Nurdin Emtor. Ma'had itu dibantu oleh Ihya Turah. Barakallahu fikum. Berikan kepadanya nasihat-nasihat ulama yang rinci, tafsir. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, dia bukan orang pertama dalam sejarah Islam yang menolak al-haq. Dia bukan orang pertama dalam sejarah Islam yang beraswabiyah kepada ahlul batil. Dan kita pun diperintahkan meneladani, mencontoh, meniru orang-orang saleh pendahulu umat ini. Salafusna as-salihun. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man kana mukhalitan li ahli syarri fi sayrihi yuhadzar minhu. Barang siapa yang berteman dengan ahlul bid'ah dalam perjalanan dia, dalam hidupnya dia, maka orang ini harus ditahdzir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan ini. Semisal ini dinukil dari ulama-ulama salaf. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang Karabisi yang memunculkan bid'ah bahwasanya nutqi bil Qur'ani makhluk, pada masa itu Jahmiyah Mu'tazilah berjaya. Nah, sampai akhir Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, disiksa, diazab 3 pemerintahan. Nah, diazab, dicambuk, dipukul, tidak bisa memberikan ta'lim. Kita alhamdulillah masih bisa ta'lim. Di zaman Al-Ma'mun tidak bisa seorang muhaddits memberikan ilmu hadits.
Barang siapa yang tidak mau berada di atas akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah, maka dia dipenjara atau dibunuh. Kita alhamdulillah. Sampai akhirnya Allah berikan makhraj, solusi. Pada zaman Al-Mutawakkil ala Allah, Khalifah Al-Mutawakkil, masih dari keturunan Bani Abbas, dinasti Abbasi, Allah tolong sunnah melalui orang ini. Imam Ahmad dibebaskan dari penjara, bebas. Kemudian beliau raja, khalifah, bertanya kepada Imam Ahmad, nama-nama ini, siapa dari mereka ahlus sunnah dan siapa dari mereka ahlul bidah? Untuk siapa yang berhak untuk dijadikan qadhi, hakim dalam mahkamah, dan siapa yang tidak? Imam Ahmad ditanya, disodorkan, diberikan, nih nama ini, fulan ahlul bidah, fulan ahlus sunnah, fulan. Subhanallah, raja mendengarkan nasihat Imam Ahmad setelah sebelumnya dipenjara bertahun-tahun. Nasr minallah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti niscaya Allah berikan makhraj. Imam Ahmad bertakwa kepada Allah, tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bahkan tetap bertahan dan sabar. Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an kalamullah. Dan ketika ada orang-orang yang datang ke Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sekarang musibah ini, doktrin ini, diktator ini tadi memaksa masyarakat untuk berakidah dengan akidah Jahmiyah. Bagaimana ini? Masa kita terus begini? Kapan kita memberontak? Kapan kita melawan? Imam Ahmad mengatakan, isbiru, sabar, sabar, sabar. Padahal dia di penjara. Dia mengatakan itu bukan di rumah ber-AC. Lah, di atas kereta, baby Benz. La, barakallahu fikum. Dalam keadaan di penjara, dipukul, nggak bisa menyampaikan ilmu, lapar. Tetapi mengatakan sabar, sabar. Jangan ada yang membangkang kepada waliul amr, jangan. So, ini takwa, bertahan di atas manhaj, walaupun beliau sendiri disiksa, sabar, dan ini takwa. Allah beri jalan keluar. Subhanallah, akidah sunnah menjadi jaya, menang, tersebar di tengah masyarakat. Sampai-sampai orang-orang yang berakidah Mu'tazilah tidak berani menampakkan akidah Mu'tazilah secara terang-terangan terbuka, nggak berani. Dulunya mereka mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah, di tempat-tempat kajian-kajian, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Di masjid-masjid, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Ulama sunnah ada yang nggak berani keluar, sembunyi, takut. Subhanallah, setelah itu berbalik. Al-Quran kalamullah. Kita kembali kepada manhaj salaf, begitu khalifah mengatakan. Setelah itu orang-orang Mu'tazilah ketakutan, tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk, mendatangkan syubhat. Nah, Al-Quran kalamullah, lakin nutqi bil Quran makhluk. Ini lafaz yang aku ucapkan ini makhluk. Mau menanamkan syubhat, tapi sembunyi secara samar. Maka Imam Ahmad mendengar berita, di antara yang mengatakan bahwa nutqi bil Qur'ani makhluk adalah Husain Al-Karabisi. Siapa Husain Al-Karabisi? Seorang yang berilmu dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang fikih dan usul fikih, dalam bidang hadis. Banyak karya-karyanya. Nah, ini Husain Al-Karabisi. Kata orang sekarang ulama, syekh. Nah, banyak karya-karyanya, tahqiq-tahqiqnya. Ini Husain Al-Karabisi. Bukan sembarang orang. Ketika sampai kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, ada orang bernama Husain Al-Karabisi mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk. Maka beliau mengatakan, iyyaka wal Karabisi, iyyaka wal Karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marrat atau 5 marrat. Waspada Anda dari orang yang namanya Karabisi ini, waspada. Jangan berbicara dengannya. Subhanallah, berbicara, bukan berteman. Berbicara. Jangan berbicara dengannya. Dan jangan berbicara dengan orang yang berbicara dengannya. Kita mungkin dengan sedikit ilmu, heran, kenapa ya? Tapi Imam Ahmad, yang takwa dan ilmu, dan kasih sayangnya kepada umat melarang.
Kenapa? Kalau syubhat itu masuk ke kalbu kita, siapa yang bisa dapat menjamin bahwa syubhat itu bisa kita keluarkan kembali dari kalbu kita dan kalbu kita bersih kembali seperti semula? Siapa yang menjamin? Salaf dulu sangat sayang kepada kalbunya. Dijaga dia punya kalbu dari berbagai syubhat yang membahayakannya. Beda dengan kita. Semoga Allah lindungi kita semua. Maka dari itu saya katakan, ya ikhwan, barakallahu fikum, kalau dia setelah antum beri nasihat dalam bentuk seperti tadi, ceramah terekam, ya, atau tulisan, ya, risalah, artikel, tidak mau menerima, maka saya ulangi, dia bukanlah orang pertama dalam sejarah yang menolak al-haq. Dan kita bukan orang pertama dalam sejarah yang menghajar atau mentahdir ahlul bidah. Maka tinggalkan dia dan tahdir dia. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Nah. Bolehkah kami mengikuti kursus bahasa Arab di tempat orang-orang yang bukan salafi, terkhusus di Malaysia yang kondisinya masih susah bagi kami menemukan tempat kursus bahasa Arab dari asatidzah salafi? Nah, pertanyaannya, bolehkah kita belajar bahasa Arab atau kursus bahasa Arab kepada orang-orang yang bukan salafi? Terkhusus kami di Malaysia yang tidak didapati ustadz-ustadz yang bermanhaj salafi mengajarkan bahasa Arab. Nah, jawabannya tidak boleh. Tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan belajar bahasa Arab kepada selain ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, bermanhaj sunnah. Nah, karena pertama, tidak sedikit bid'ah itu masuknya melalui pelajaran bahasa Arab. Kalau dia akidahnya Asy'ari, ya, berbahaya. Nah, menafikan sifatul kalam dari Allah dengan melalui ilmu bahasa Arab. Hati-hati. Barakallahu fikum. Menafikan keimanan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat nanti di jannah melalui ilmu bahasa Arab. Maka dari itu jangan. Belajar ilmu bahasa Arab sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau antum enggak belajar bahasa Arab enggak dosa. Berikutnya, walhamdulillah, di zaman ini dengan media yang ada ini sekarang di hadapan anak ini, bisa kita belajar bahasa Arab tanpa ada ustadz di hadapan kita. Ustadznya ada di Yaman, ada di Saudi, ada di misalkan di Indonesia, dari Singapura ke Malaysia dan seterusnya. Saya tahu di Ma'had Jember, salah satu pengajar Al-Quran, Ustadz Ulum namanya, mengajar anak salah satu ikhwan salafi di Amerika. Abu Abdurrahman ini kuliah sekarang di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Putranya bernama Abdurrahman, ada di Amerika, belajar Al-Quran. Lebih sulit dari bahasa Arab, karena Al-Quran harus diperhatikan itu makhrajnya. Ya, belajar langsung pakai Skype atau apa namanya, saya tidak paham. Nah, belajar sekarang terus berjalan. Karena kebetulan teman kita yang di Jember tidak punya kemampuan beli peralatan, dibelikan oleh dia alat-alat untuk mengajari anaknya Al-Quran. Dan sekarang Masya Allah sudah belajar Al-Quran dari Indonesia ke Amerika. Apalagi dari Indonesia ke Singapura, dekat kan? Antum hubungi salah satu ustaz di Indonesia, belajar bahasa Arab dari beliau-beliau itu. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan majlis kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari yang sedikit ini ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.